Shalom, kali ini kita akan bahas satu tema yaitu tergantung padamu. Tuhan Yesus memang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Kehidupan dan kematian ada di tangan Tuhan. Tapi Tuhan dalam kehidupan, Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Artinya ikut atau tidak ikut kehendak Tuhan, dekat atau tidak dengan Tuhan, semua tergantung pada kita. Jika manusia berinisiatif datang, maka Tuhan akan menyambutnya dan kita akan menemuinya seperti perumpamaan anak yang hilang. Tapi jika kita meninggalkannya, maka Tuhan akan membuang kita untuk selama-lamanya seperti yang ada di Tawarik 28 maksudnya ayat 9b. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan untuk ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Dia akan membuang engkau selama-lamanya. Ini maksudnya tergantung padamu, tergantung pada kita ya. Tulisannya itu agak salah ya. Itu yang tertulis itu. Mu-nya itu mu kita ya, itu maksudnya. Gimana sih supaya kita dekat sama Tuhan? Yaitu jangan menjauh seperti yang ada di Yesaya 55 ayat yang ke-6. Hal apa aja sih yang membuat kita itu bisa jauh dari Tuhan? Itu ada di jawabannya di Yeremia 17 ayat yang ke-5. Yang berbunyi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, atau yang bahasa lain yang mendua hati, yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau sombong, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Apa sih yang menyebabkan Tuhan itu tidak berkenan untuk ditemui? Yang pertama itu pencobaan atau dosa. Yang kedua ujian. Ada di Mazmur 139 ayat 7 sampai yang ke-8. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lagi dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ayub 23 ayat 8 sampai 9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, Ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati Dia. Di utara ku cari Dia, Ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat Dia. Mazmur 10 ayat 1. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan? Kalau Tuhan berkenan untuk ditemui, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu peliharalah hadirat Tuhan, seperti ada di Yakobus 4 ayat 8b, yaitu berhubungan dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan mengirimkan Roh Kudus, di mana Roh Kudus adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal yang mereka sejajar ya. Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki unsur-unsur yang dimiliki satu pribadi, yaitu punya intelektual, kehendak, dan punya perasaan, sehingga ia juga bisa didukakan, diolok-olok, didustai, dan dihujat. Nah terus ini gimana sih caranya memelihara hadirat Tuhan? Yang pertama itu tahirkan tangan atau perbuatan, dan juga matikan kedagingan kita, seperti yang ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21, itu yang membahas tentang perbuatan daging. Dan juga di 1 Petrus 1 ayat yang 16, yaitu kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang kedua yaitu melakukan kehendak Bapa, yaitu saling mengasihi. Yang ketiga itu jangan memadamkan Roh Kudus, seperti yang ada di 1 Tesalonika 5 ayat 19. Contohnya gimana sih jangan memadamkan Roh Kudus tuh? Kalau diminta bersaksi tuh nggak mau bersaksi.
Kalau disuruh berdoa, nggak mau doa. Yang selanjutnya, jangan mendukakan Roh Kudus, seperti yang ada di Efesus 4 ayat 30. Contohnya mendua hati sehingga lalai untuk membaca Alkitab. Yang terakhir yaitu jangan menantang Roh Kudus, seperti yang ada di Kisah Rasul 7 ayat yang ke-51. Contohnya gimana sih? Kalau ditegur tersinggung, sampai marah, akhirnya undur diri. Daud ketika ditegur Nabi Nathan untuk kasus Bathsheba, untungnya dia mau mengakui kesalahannya dan bertobat ya. Mazmur 26 ayat 2 mengatakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Mazmur 51 ayat 13 kata, jangan membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil kaummu yang kudus dari hadapanmu, dan janganlah mengambil kaummu yang kudus daripadaku. Terus apa sih yang diterima orang yang memelihara hadiratnya? Yaitu Tuhan menggenapi janjinya, seperti yang ada di Matius 5 ayat yang ke-17, yaitu Tuhan menggenapi itu melengkapi atau menyempurnakan. Matius 5 ayat 27-28. Jangan bersinah, tetapi jika memandang perempuan dan menginginkannya, ia sudah bersinah dalam hatinya. Mazmur 5 ayat 43-44. Kamu telah mendengar firman tentang kasihlah manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoa bagi yang menganiaya kamu. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan itu nggak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang harus pakai kelalaian. Itu terdapat di 1 Petrus ayat 3 ayat 9a. Dan ini ayat yang terakhir, karena Tuhan selalu ingat ya. Mazmur 105 ayat yang ke-8. Ia ingat untuk selama-lamanya perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, nyimpan dalam hatinya, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Ia seperti orang yang bangun rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.